Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-39. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Widura mengangguk-anggukkan kepalanya, Untara pun kemudian berdiam diri, sedang Agung Sedayu memandang jauh ke langit, seakan-akan sedang menghitung bintang yang berhamburan di atas dataran yang biru pekat. Sesaat mereka saling berdiam diri, Widura sedang mencoba menghitung-hitung kekuatan di pihaknya dan membandingkan dengan kekuatan Tohpati. Dalam jumlah, maka Widura dapat berbesar hati. Dengan anak-anak muda Sangkal Putung, laskarnya pasti berjumlah lebih banyak dari jumlah laskar Tohpati. Namun dalam penilaian seorang-seorang, maka Widura masih harus berprihatin. Meskipun setiap orang di dalam laskarnya tidak akan kalah dari setiap orang dalam laskar Jipang, tetapi anak-anak muda Sangkal Putung, Widura pun tidak yakin kalau jumlah laskarnya akan memadai, karena laskar Jipang dapat berada di mana saja yang mereka kehendaki, sehingga suatu ketika jumlah laskar Jipang itu dapat menjadi banyak sekali. Karena itu, maka Widura mengambil kesimpulan bahwa anak-anak muda Sangkal Putung itu pun selagi sempat harus mendapat penempaan sejauh-jauh mungkin. Bahkan orang-orang yang sudah agak lanjut usianya, asal mereka sanggup dan bersedia, pasti akan menjadi tenaga bantuan yang berarti. Sesaat kemudian, maka Kiai Gringsing itu pun pergi meninggalkan mereka. Katanya, "Aku akan pulang ke rumahku di antara rumpun-rumpun bambu. Hati-hatilah, setiap saat Tohpati itu akan datang. Mungkin benar ia akan menyergap dari arah barat. Karena itu, awasilah arah itu baik-baik. Namun jangan lengahkan penjagaan-penjagaan di tempat-tempat lain." "Baik, Kiai," jawab Widura. Namun Kiai Gringsing itu pun berpaling pun tidak. Orang itu berjalan mendaki punduk kecil, lewat di bawah pohon kelapa sawit dan seterusnya hilang di balik punduk kecil itu. Belum lagi Untara sempat berpaling, terdengar Agung Sedayu bertanya, "Siapakah sebenarnya orang itu?" Untara tersenyum, jawabnya, "Kiai Gringsing." Agung Sedayu hanya dapat menggigit bibirnya. Ketika kemudian Untara dan Widura tertawa, maka anak muda itu berdiri sambil menggeliat. Katanya, "Apakah kita akan tidur di sini?" Widura bahkan tertawa semakin keras. Katanya, "Apakah kau berani tidur di sini? Bukankah setiap malam apabila kita berada di tempat ini, kau selalu saja mengajak pulang? Apalagi ketika kau dengar Tohpati sedang berkeliaran di daerah ini." "Ketika itu tidak ada Kakang Untara," jawab Sedayu. "Bagaimana kalau aku lari apabila ada bahaya?" bertanya Untara. "Apa Kakang sangka aku tidak bisa lari secepat Kakang?" bantah Agung Sedayu.
Kembali mereka tertawa, namun terasa oleh Widura betapa kemenakannya itu mengalami banyak perubahan. Kini ia sama sekali tidak tampak menjadi cemas seandainya bahaya betul-betul mengancamnya. Apalagi setelah ia mendapat beberapa petunjuk oleh kakaknya, baik lukisan-lukisannya maupun pelaksanaannya, maka ternyata Agung Sedayu benar-benar dapat menjadi seorang anak muda yang perkasa. Apalagi hatinya benar-benar menjadi besar dan tangguh, maka kekuatan Agung Sedayu pantas diperhitungkan. Sesaat kemudian, Widura dan Untara pun berdiri pula. Keperluan mereka agaknya sudah cukup buat kali ini, sehingga dengan demikian, segera mereka pun kembali ke Kademangan. Hari itu setiap penjagaan menjadi lebih diperkuat. Gardu-gardu peronda dan peronda-peronda keliling, Tohpati yang berada di sekitar tempat mereka, setiap saat dapat menyergap. Namun yang harus mendapat pengawasan paling ketat adalah justru daerah barat. Sedang kerja Widura hari itu adalah menangani sendiri latihan-latihan bagi anak-anak muda Sangkal Putung. Di samping beberapa orang anak buahnya, langsung diberikannya beberapa petunjuk penting apa dan bagaimana mereka harus berbuat di dalam pertempuran-pertempuran. Swandaru yang memimpin anak-anak muda itu pun berlatih dengan sekuat-kuat tenaganya supaya namanya tidak terlalu jauh di bawah nama-nama yang dikaguminya, Sidanti, Sedayu, Widura, dan Untara. Hanya Sidantilah yang selalu bersikap acuh tak acuh atas semua kesibukan itu. Meskipun demikian, sampai saat itu Sidanti masih berada dalam barisan Widura. Hari itu pun ternyata Tohpati belum menyergap Sangkal Putung, sehingga pada malam harinya Untara dan Agung Sedayu masih dapat memanfaatkannya dengan beberapa latihan penting. Juga anak-anak muda Sangkal Putung, oleh Widura diajarinya bertempur di malam hari, bagaimana mereka harus mengenal kawan dan lawan di dalam gelap dan bagaimana mereka harus memberikan ciri masing-masing dan tanda-tanda sandi. Selain itu, Widura pun telah membuat beberapa persiapan untuk bertempur malam hari. Obor-obor dan panah-panah api untuk mengimbangi Laskar Tohpati yang dengan api akan mencoba mengacaukan pertahanan pasukan yang berada di Sangkal Putung. Namun di pagi hari berikutnya, ketika Untara dan Agung Sedayu sedang sibuk mengurai lukisannya, datanglah seorang penjual keris yang ingin menemui Untara. Kepada para penjaga dikatakannya bahwa ia mendapat pesanan dari Untara itu. Ketika seseorang menyampaikannya kepada Untara, maka Untara itu pun mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Ya, aku memang memesan sebuah keris. Bawalah orang itu masuk." Sesaat kemudian, orang yang menyebut dirinya pedagang keris itu diantar masuk ke peringgitan. "Duduklah." Untara mempersilahkan. Orang itu pun kemudian duduk di atas sehelai tikar pandan. Di punggungnya terselip sebilah keris dan dianggarnya pula keris yang lain. Pada sangkutannya di dalam jumbai di bagian depan ikat pinggangnya. "Paman," berkata Untara kemudian kepada Widura, "apakah paman tidak ingin melihat beberapa bilah keris?" Widura tersenyum, tetapi ia tidak menjawab. Namun demikian ia duduk pula di hadapan orang yang menyebut dirinya pedagang keris itu. Agung Sedayu pun kemudian hadir juga di antara mereka.
Sesaat kemudian barulah Untara berkata kepada orang itu, "Apakah kau membawa keris itu?" Orang itu mengangguk, kemudian dijawabnya, "Ya, Soma telah menyampaikan pesan itu." Untara mengangguk-angguk, bahkan Widura pun mengangguk-angguk pula, sedang Agung Sedayu sekali-sekali mencoba memandang wajah orang itu. "Nah, marilah aku perkenalkan dengan pemimpin Laskar Pajang di Sangkal Putung," berkata Untara sambil menunjuk Widura. "Paman Widura." Orang itu mengangguk dalam sambil berkata, "Aku adalah utusan Kakang Untara." Kembali Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Segera ia tahu bahwa orang itu sama sekali bukan pedagang keris, tetapi orang itu adalah salah seorang pembantu sandi dari Untara dalam kedudukannya sebagai seorang senopati yang memegang kekuasaan atas nama Panglima Wiratamtama, Ki Gede Pemanahan. "Namanya Trigata," sambung Untara. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Agung Sedayu mengangguk-angguk pula. Nama itu pernah didengarnya di Gunung Gowo dahulu ketika kakaknya berpesan pada Soma. "Nah, sekarang apakah yang akan kau sampaikan? Kelanjutan dari berita-berita yang dibawa oleh Soma." "Ya, Tohpati hari ini berada di hutan-hutan sebelah barat Padukuhan Benda." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, "Apakah sangkamu persiapannya sudah selesai?" "Kami menyangka demikian. Orang kami yang menyelundup di sekitar lingkungan mereka yang dapat kami hubungi telah mendengar perintah untuk tetap di tempat bagi mereka." Kembali Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bagaimanakah dengan obor dan panah api?" Trigata berpikir sejenak, kemudian jawabnya, "Mungkin akan benar-benar mereka pergunakan. Mereka tidak mau gagal kali ini. Karena itu, mereka akan mempergunakan alat-alat untuk mengacaukan pertahanan kita di sini." Sesaat mereka berdiam diri, masing-masing mencoba membayangkan apakah kira-kira yang akan terjadi seandainya Laskar Macan Kepatihan itu benar-benar akan datang. Yang mula-mula berbicara adalah Widura. Katanya, "Aku harus menyiapkan orang-orangku." "Ya," berkata Untara, "tetapi tidak sekarang. Nanti sore, setelah matahari hampir tenggelam, supaya Tohpati tidak sempat mengetahui bahwa rencananya telah kita mengerti sebelumnya." "Kau benar," berkata Widura. "Aku hanya akan membuat latihan-latihan khusus pagi ini." Untara mengangguk, kemudian kepada Trigata Untara itu berkata, "Apakah menurut dugaanmu, malam nanti Tohpati akan bergerak?" "Demikianlah," sahut Trigata. "Baik," berkata Untara, "usahakan melihat gerakan mereka, meskipun dari jarak yang jauh. Berilah tanda dengan panah sendaren, tetapi ingat, kau tidak usah membunuh diri. Demikian kau melepaskan anak panah sendaren, kau harus segera melarikan dirimu. Terserahlah kepadamu, siapakah yang berani bertaruh nyawa berdiri di ujung. Yang lain akan menerima tanda itu dan meneruskan ke Sangkal Putung." "Ah, itu pekerjaan tidak terlalu berbahaya," sahut Trigata. "Apalagi di malam hari, kami akan dapat melakukannya dengan aman, sebab dapat kami lakukan dari jarak yang cukup jauh. Pekerjaan ini jauh lebih aman dari melakukan pertempuran itu sendiri." "Bagus, di mana kalian berada?" "Di Tegal," jawab Trigata, "di rumah seorang petani miskin bernama Pada. Kelak, apabila kau tidak datang sesudah serangan selesai, kami akan mencari kalian." "Terima kasih," sahut Trigata.
Kembali kemudian mereka berdiam diri. Wajah Agung Sedayu tampak tegang. Ada sesuatu yang bergolak di dalam dadanya. Setelah ia menemukan kepercayaannya pada kekuatan yang tersimpan dalam dirinya, tiba-tiba timbullah keinginannya untuk ikut serta dalam pertempuran itu. Meskipun demikian, maksudnya itu tidak segera disampaikannya kepada kakaknya maupun pamannya. Ia akan menunggu sampai nanti apabila diadakan pertemuan di antara para pemimpin laskar di Sangkal Putung. Widura kemudian meninggalkan Pringgitan. Diberinya anak buahnya beberapa petunjuk khusus. Meskipun belum diberitahukannya bahwa Tohpati mungkin sekali akan menyergap malam nanti, namun secara tidak langsung telah dipersiapkannya anak buahnya untuk menghadapi kemungkinan itu. Dipersiapkannya pula anak-anak muda Sangkal Putung untuk menghadapi setiap kemungkinan pula, dan laki-laki yang telah berumur agak lanjut diberikannya petunjuk tempat-tempat yang harus mereka pertahankan, dan diberitahukannya pula cara-cara untuk melawan api apabila timbul kebakaran. Meskipun Widura belum mengatakan, namun sudah terasa oleh anak buahnya bahwa bahaya itu semakin dekat. Karena itu, maka mereka pun telah mulai mengatur hati masing-masing, siap menghadapi setiap kemungkinan. Penduduk Sangkal Putung merasa pula bahwa mereka harus ikut serta mempersiapkan diri. Perempuan-perempuan telah membuat persiapan secukupnya menghadapi masa-masa yang sulit. Kalau terjadi pertempuran, belum pasti sehari, 2 hari akan selesai. Dan yang paling mengerikan bagi mereka, bagaimanakah kalau Laskar Pajang bersama-sama anak-anak muda Sangkal Putung tidak mampu menahan arus macan kepatihan. Siang itu juga, Trigata meninggalkan Sangkal Putung kembali ke tempatnya. Di tempat persembunyiannya ternyata telah berkumpul 5 orang yang siap melakukan tugas-tugas mereka. Beberapa tanda sandi harus mereka berikan lewat panah sendaren yang nanti akan memberitahukan beberapa masalah mengenai gerakan Tohpati. Hari itu Sangkal Putung benar-benar menjadi sibuk. Di muka banjar anak-anak Sangkal Putung sibuk berlatih, sedang anak buah Widura sibuk pula mempersiapkan senjata-senjata mereka. Jangan memeras tenaga kalian, Widura menasihati anak-anak muda Sangkal Putung. Nanti apabila setiap saat diperlukan, kalian telah menjadi kelelahan. Anak-anak muda itu pun menurut pula. Mereka kini tinggal mendengarkan beberapa petunjuk-petunjuk yang harus mereka lakukan dalam pertempuran yang setiap saat mungkin akan datang. Ketika matahari telah condong ke barat, beberapa orang penjaga di ujung induk desa Sangkal Putung terkejut mendengar panah sendaren yang meraung-raung di langit, kemudian jatuh di dekat mereka. Seseorang segera memungut anak panah itu, namun mereka tidak melihat sesuatu pada anak panah itu. Karena itu, maka seorang dari mereka segera meloncat ke atas punggung kuda dan langsung berpacu ke Kademangan. Widura dan beberapa orang terkejut karenanya ketika seorang dengan tergesa-gesa lari naik ke Pringgitan. "Kilurah," berkata orang itu kepada Widura, "sebuah anak panah sendaren telah jatuh di dekat gardu penjagaan kami, tetapi kami tidak menemukan sesuatu apapun pada anak panah itu." Widura mengerutkan keningnya. "Bawalah kemari," berkata Widura.
Ketika Untara ikut serta melihat anak panah itu, maka ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian kepada peronda yang menemukan anak panah itu ia berkata, "Perkuat penjagaan di gardumu." "Baik Tuan," jawab orang itu. "Kembalilah, setiap perkembangan akan kami beritahukan. Tetapi kau pun harus melaporkan setiap perkembangan yang kau ketahui," berkata Untara pula. Orang itu pun kemudian pergi meninggalkan Pringgitan. Di sepanjang jalan ia menggerutu. Tidak juga mau memberitahukan apakah sebenarnya yang akan terjadi. Namun karena itulah, maka para peronda itu menjadi semakin berhati-hati. Sepeninggal orang itu, maka Untara pun berkata kepada Widura, "Paman, anak-anak buahku telah mendapat kepastian. Malam nanti Tohpati akan mulai menyergap Sangkal Putung. Anak panah yang dikirim saat ini hanya sebuah. Menurut pesan yang aku berikan kepada mereka, kalau Tohpati akan bergerak sebelum tengah malam, mereka harus mengirimkan 2 anak panah. Sedang kalau kira-kira antara tengah malam atau sesudah itu, 1 anak panah. Sehingga dengan demikian, maka kemungkinan terbesar Tohpati nanti akan bergerak pada tengah malam." Widura mengerutkan keningnya. "Waktu yang baik," gumamnya. "Mungkin Tohpati memperhitungkan bahwa pada saat fajar mereka akan memasuki Sangkal Putung." Keduanya kemudian berdiam diri, masing-masing sedang mencoba melihat setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Yang mula-mula berbicara adalah Agung Sedayu. "Kakang, apakah alap-alap Jolotundo akan ikut serta dengan Tohpati?" Untara mengangguk. "Mungkin sekali." Agung Sedayu menarik nafas, namun ia tidak berkata apapun. Untara yang melihat wajahnya segera mengerti perasaan adiknya. "Apakah kau sudah rindu kepadanya?" Agung Sedayu tersenyum, tetapi ia masih belum menjawab. "Kalau begitu, apakah kau ingin bertemu malam nanti?" Kini Agung Sedayu mengangguk. "Ya," jawabnya. "Aku sangka alap-alap Jolotundo itu tidak terlalu menakutkan." Untara tersenyum, namun kini ia berkata kepada Widura, "Paman, barangkali sudah sampai waktunya Paman memberitahukan persoalan Sangkal Putung kepada para pemimpin kelompok anak buah Paman." Widura mengangguk. "Ya, aku sangka demikian. Aku akan memanggilnya beserta beberapa pemimpin anak-anak muda Sangkal Putung, Ki Demang Sangkal Putung, dan Bapak Jagabaya." "Jagabaya?" bertanya Untara. "Ya, ia pun bekas prajurit yang baik. Meskipun umurnya telah agak lanjut, namun tekadnya masih menyala seperti anak-anak muda." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Widura pun kemudian memanggil semua orang-orang penting di Sangkal Putung, orang-orangnya sendiri maupun orang-orang Sangkal Putung. Dengan singkat Widura menjelaskan kepada mereka apakah yang sedang mereka hadapi sekarang. Mungkin orang-orang Tohpati itu lebih banyak dari orang-orangnya terdahulu, berkata Widura kemudian. "Karena itu, setiap tenaga harus kita manfaatkan." Ki Demang Sangkal Putung mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia pun ikut bertanggung jawab atas apa saja yang terjadi di wilayahnya. Karena itu maka katanya, "Semua anak-anak akan dikerahkan dan semua laki-laki yang masih mungkin mengangkat senjata. Ada beberapa orang bekas prajurit yang meskipun sudah ubanan, tetapi menyatakan kesediaan mereka untuk ikut serta dalam pertempuran ini. 6 atau 7 orang, bahkan mungkin lebih dari itu." "Bagus," sambut Widura. "Beberapa orangku akan berada dalam barisan anak-anak muda Sangkal Putung." Ki Demang Sangkal Putung mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bagus.
Katanya, anak-anak Sangkal Putung akan menjadi bergembira karenanya. Tetapi hampir semuanya kemudian tak bersuara ketika Widura berkata, "Tetapi perhatian terbesar harus kita berikan kepada pemimpin Laskar Jipang itu, Macan Kepatihan. Di sini kita akan menentukan siapakah yang pantas untuk melawannya tanpa menimbulkan kemungkinan yang terlalu buruk bagi kita." Sesaat peringgitan itu menjadi sepi, tak seorang pun yang menyahut. Mereka saling berpandangan dan sebagian dari mereka memandangi Untara dan Sidanti berganti-ganti. Tetapi ada pula di antara mereka yang berpikir, ternyata yang pantas melawan Tohpati itu adalah Agung Sedayu. Kesepian itu kemudian dipecahkan oleh suara Sidanti perlahan-lahan. "Kakang Widura, siapakah yang menurut Kakang paling pantas melawan Macan Kepatihan itu?" Widura terdiam sejenak. Ia menunggu Untara menjawab pertanyaan itu, dan sebenarnya lah kemudian Untara berkata, "Biarlah kita melihat keseluruhan dari musuh kita. Di antaranya mereka akan datang juga Ploso Ireng, Alap-alap Jolotundo, dan beberapa orang yang lain. Karena itu, maka tugas kita akan menjadi berat. Aku sama sekali tidak menganggap bahwa akulah yang paling pantas melawan Tohpati. Tetapi aku akan bertanggung jawab terhadap atasanku. Biarlah aku mencoba melawannya. Dan sudah tentu, Ploso Ireng, Alap-alap Jolotundo, dan yang lain-lain itu pun perlu mendapat perhatian." Sidanti tersenyum, jawabnya, "Aku sudah menyangka." Katanya, "Kemudian kami yang lain-lain adalah anak-anak yang tidak perlu ikut campur dalam pertempuran itu." "Bukan begitu," sahut Untara. "Aku, Paman Widura, tak akan dapat berbuat sendiri-sendiri. Kekuatan Laskar Sangkal Putung adalah karena kita semua, satu-satu dari diri kita masing-masing." Sidanti itu masih tersenyum, tetapi ia tidak menjawab. Ia sudah memperhitungkan sejak semula bahwa Untara pasti akan menempatkan dirinya melawan Macan Kepatihan, sedang di tangan Untara itu tergenggam kekuasaan. Sehingga dengan demikian tak akan ada kesempatan baginya untuk menyainginya. Namun meskipun demikian Sidanti mengharap mudah-mudahan kepala Untara dipecahkan oleh macan yang garang itu dengan tongkat baja putihnya. Untara melihat senyum yang aneh itu, tetapi ia sama sekali tidak berkata apapun. Dalam keadaan yang demikian, maka kekuatan mereka sepenuhnya sangat diperlukannya. Karena itu, maka ia pura-pura sama sekali tidak melihat senyum Sidanti itu. Namun Hudaya, Citragati, dan bahkan Agung Sedayu tidak dapat melepaskan perasaannya yang ganjil. Dari senyum itu mereka melihat bahwa sesuatu tersembunyi di belakangnya. "Kalau Untara itu telah mati oleh Tohpati," berkata Sidanti di dalam hati, "maka keadaan Sangkal Putung akan kembali seperti semula. Apalagi kalau aku mampu membunuh Macan Kepatihan itu. Mudah-mudahan apa yang aku peroleh sekarang ini dari guruku setidak-tidaknya akan dapat mengimbanginya. Sebab Tohpati itu sudah tidak sempat lagi mendalami ilmunya." Akhirnya setelah Widura memberikan beberapa pesan kepada pemimpin-pemimpin kelompok itu, maka pertemuan itu segera dibubarkan. Mereka masing-masing kembali kepada kelompoknya, memberikan kepada mereka beberapa petunjuk. Dan sesaat kemudian, mereka itu telah mempersiapkan diri masing-masing untuk menghadapi suatu pertempuran yang berat.
Anak-anak muda Sangkal Putung pun kemudian berlari-larian hilir mudik. Mereka segera memanggil kelompok masing-masing, dan seperti juga anak buah Widura, mereka pun segera mempersiapkan diri mereka masing-masing. Ketika kemudian matahari tenggelam di balik punggung bukit, Laskar Sangkal Putung itu pun telah siap di lapangan. Beberapa orang bekas prajurit ada di antara mereka. Meskipun orang-orang itu telah menjelang setengah abad, namun tubuh-tubuh mereka masih tegap, dan senjata-senjata mereka yang selama ini disimpannya. Namun kini senjata-senjata itu diambilnya kembali. Terkenanglah mereka pada masa muda mereka, bertempur untuk suatu keyakinan yang digenggamnya. Kini mereka pun akan bertempur kembali untuk suatu pengabdian atas kampung halaman mereka. Swandaru berdiri dengan gagahnya, pedangnya yang besar tergantung di pinggangnya. Sekali-sekali ia menatap langit yang biru bersih, yang dibayangi oleh warna-warna merah. Matahari itu seakan-akan betapa malasnya. Gelap yang turun perlahan-lahan terasa sangat menjemukan. Mereka itu, anak-anak muda Sangkal Putung, sedang menunggu datangnya tengah malam. Orang-orang yang sudah setengah tua mendapat tugas mereka sendiri. Meskipun mereka membawa senjata pula, namun mereka harus berada di dalam desa mereka. Kalau orang-orang macan kepatihan itu berhasil menembus pertahanan Laskar Pajang dan anak-anak muda Sangkal Putung, maka mereka pun akan ikut serta bertempur. Di samping itu, kalau Tohpati itu kemudian menjadi putus asa dan mempergunakan panah-panah api untuk menimbulkan kebakaran, maka adalah pekerjaan mereka untuk mengatasinya. Sedang perempuan-perempuan muda tidak kalah sibuknya, mereka mendapat pekerjaan yang pantas untuk mereka. Mempersiapkan makanan bagi mereka yang akan berangkat perang. Meskipun demikian, di antara anak-anak gadis itu pun ada pula yang menyelipkan keris dan patrem di antara ikat pinggang mereka. Seakan-akan mereka pun siap pula apabila perlu untuk ikut serta bertempur bersama anak-anak mudanya. Tetapi di samping semuanya itu, ada pula perempuan-perempuan yang bersembunyi di balik-balik pintu rumahnya, mendekap anak-anak mereka yang masih terlalu kecil dengan eratnya. Mereka mencoba untuk menghibur anak-anak mereka. Ketika malam turun, maka Sangkal Putung benar-benar dikuasai oleh kegelapan. Hampir tak ada rumah yang menyalakan lampunya, dan bahkan hampir tiada rumah yang berpenghuni. Hampir setiap laki-laki telah keluar dengan senjata di tangan, dan hampir setiap perempuan pergi mengungsikan diri ke Katumangan, berkumpul bersama mereka untuk menanggungkan segala macam keadaan bersama-sama. Apapun yang mereka alami, apabila dipikulnya bersama-sama, maka terasa akan menjadi bertambah ringan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.